Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi bikullil fadaili wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Quran surat Al-Imran ayat 140. Jika mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad ini terluka dalam perang Uhud lalu mengalami kekalahan, maka sesungguhnya orang-orang kafir pun juga mengalami kekalahan di perang Badar. Mereka banyak yang terluka. Kenapa itu terjadi? Karena wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, karena Allah ini ingin mempergilirkan kemenangan dan kekalahan kepada manusia. Jadi suatu waktu manusia ini akan mengalami kemenangan, suatu waktu akan mengalami kekalahan. Suatu waktu akan mengalami di atas, suatu waktu akan di bawah. Kadang sehat, kadang dia sakit, kadang dia sukses, kadang dia gagal. Betul begitulah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Apa tujuan Allah? Wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah itu ingin mengerti siapa di antara kalian ini yang paling beriman kepadanya dan siapa yang paling berani menjadi syahid dalam peperangan itu. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang aniaya. Quran surat Al-Imran 140. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu itu ada peperangan dahsyat, perang Badar, di mana kaum muslimin menang talak di peperangan itu. Namun datang lagi masa terjadi perang Uhud di mana kaum muslimin itu kalah. Karena mereka tak taat kepada Rasul. Rasul menyatakan, jangan kalian ini turun wahai pemanah-pemanah, di atas sajalah. Boleh jadi setelahnya itu mereka orang-orang kafir akan merangsek masuk menyerang kita. Ternyata para sahabat ini tidak. Mereka tetap turun, merasa bakal menang. Mereka lalu berebut harta rampasan perang. Akhirnya terjadilah apa yang telah diucapkan Rasul. Mereka orang-orang kafir merangsek menyerang. Banyak sahabat yang terluka, bahkan Rasulullah pun terluka. Bahkan paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib pun dia menjadi korban, menjadi syahid di situ. Ini menunjukkan buat kita bahwa ternyata dalam kehidupan itu Allah ingin menghibur juga manusia ini yang terkadang kalah, terkadang menang. Maka lalu Allah menghibur kepada para sahabat itu dengan ucapannya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka seluruh manusia ini keadaannya akan dipergilirkan. Hari ini mendapatkan kemenangan, besok kekalahan, hari ini naik, besok lagi dia akan turun, hari ini sehat, besok sakit, hari ini untung banyak, besok merugi. Ternyata begitulah Allah itu menguji orang-orang yang beriman itu. Kita ini mengingat dulu ketika langka minyak goreng. Ibu-ibu ini pada ngantri di Alfamidi dia. Siapa cepat dia dapat.
Ada seorang ibu yang sudah dapat minyak goreng 2 liter lalu selfie, dia bilang, nih aku nih dapat minyak goreng. Tapi ternyata setelahnya 2 hari minyak goreng datang melimpah, harganya murah. Apakah itu akan mendatangkan dia penyesalan? Tidak. Begitulah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah akan selalu merubah keadaan, mempergilirkan hamba-hambanya ini, manusia ini dalam hari-harinya. Demikian pula ketika kita masih kecil dulu sekolah, kita mengatakan yang naik sepeda orang miskin, yang naik motor orang kaya. Lalu zaman sekarang ini kalau kita melihat anak sekolah naik motor orang miskin, yang naik mobil orang kaya. Begitulah ternyata watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Makanya kalau kita melihat di gedung DPR sana ini ada seorang yang berjasa, nampak lalu dipuji-puji, oh ini si A, dia hebat, dia baik, berjasa, kita tepuk tangani. Tapi ternyata setelahnya itu namanya terdaftar di KPK, berubah tepuk tangannya kepada si B. Oh ini gantian si B, kita tepuk tangani, kita puji, kita sanjung karena dia banyak berjasa. Ternyata si C kesenggol juga sama KPK, ganti lagi kepada si C. Begitu seterusnya. Ternyata watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah Allah ini akan mempergantikan, mempergilirkan hari-harinya itu kepada seluruh manusia ini. Dengan bahasa lain, bahwa sungguhnya kemenangan, kekalahan, kemajuan, kemunduran, kehebatan, kebodohan itu seluruhnya adalah sunatullah. Oleh karena itu kalau hidup manusia ini seperti roda pedati, ketika berada di atas maka janganlah engkau merasa sombong lalu merasa tinggi hati. Ketika engkau berada di bawah maka janganlah engkau lalu rendah hati, merasa di bawah, merasa rendah lalu putus asa. Karena sungguhnya semuanya itu adalah sunatullah. Begitu pula yang terjadi dalam pejabat-pejabat kita itu. Demikian pula yang terjadi dalam amir yang ada di Cordoba. Demikian pula yang terjadi dalam kekhalifahan yang terjadi di Bani Umayyah, yang terjadi di Abbasiyah. Demikian pula yang terjadi di negara kita ini. Seluruhnya akan berganti. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa Allah itu akan mempergilirkan keadaan manusia itu. Oleh karena itu mari kita hadapi hidup ini. Kita hadapi dengan bersabar. Karena sungguhnya manusia ini seluruhnya akan diberikan ujian oleh Allah. Kita hadapi dengan rasa syukur, karena sungguhnya yang diberikan Allah kepada kita hanyalah rahmat, bukan yang lain. Andai tak ada rahmat Allah, tak mungkin kita mampu duduk bersimpuh di sini bersama-sama ini. Kemudian kita hadapilah itu dengan taat kepada Allah SWT, taat atas seluruh perintah dan taat untuk meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan itulah kiranya yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 140. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan membicarakan wafatnya Amir Cordoba yang kelima, Muhammad bin Abdurrahman Al-Ausat, dan yang menggantinya. Jadi Amir yang kelima ini termasuk Amir yang rada lama. Muhammad bin Abdurrahman Al-Ausat menjadi Amir selama 34 tahun. Ini kalau 34 tahun ini kalau di Indonesia ini jabatan sudah lama. Paling tidak pernah menjadi wali kota lah, lalu naik menjadi gubernur lah, lalu naik menjadi presiden lah, minimal 2 periode lah. Kalau 10 artinya 30, pulang kampung jadi lurah 4 tahun, total 34 tahun.
kalau jadi lurah, ya kan. Nah ini artinya 34 tahun ini jabatan yang rada lama. Oleh karena itu, mau tidak mau selama-lamanya jabatan pun juga akan turun juga, dan akhirnya meninggal dunia. Namanya orang meninggal dunia, dia seorang amir, tentu yang diwariskan juga jabatan menjadi amir. Lalu diwariskanlah kepada anaknya, yaitu Al-Mundhir bin Muhammad. Ini diwariskan kepada anaknya. Jadi kalau bapak ibu ini mewariskan kepada anak-anaknya harta bagus, mewariskan tanah bagus, rumah bagus, mau mewariskan mobil juga baik, tapi warisan yang terbaik adalah amal soleh. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza matal insan, ketika manusia itu meninggal dunia, in qata amalhu illa min thalathatin, akan terputus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah illa min shadaqatin jariyatin atau ilmi yang tafa'u bihi aw waladin solihiyat ula. Yang pertama sedekah jariyah. Kalau bapak ini masuk masjid di Darussalam ini lalu melihat kotak besar itu yang ngejedok di depan saya, maka itulah sedekah jariyah. Rogoh kantongmu masukkanlah di situ. Yang seharusnya mau beli rokok 2 bungkus masukkanlah di situ. Nanti belilah katengan. Maka yang kau masukkan di situ kalau diolah oleh takmir, lalu dibuat untuk perbaikan, kebersihan, kegiatan masjid, jadilah dia sedekahmu itu. Dan kelak ketika engkau meninggal dunia selama Masjid Darussalam ini berdiri masih ada, maka pahalamu akan selalu mengalir tak ada putusnya. Demikian pula ilmu yang tafa'u bihi, yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita hari ini duduk ngaji bersama, maka kita ini mengkaji ilmu. Andai ilmu itu kita amalkan, maka bermanfaat untuk kita, bermanfaat juga untuk orang lain. Kau ajarkan kepada anakmu, cucumu, ponakanmu, siapapun yang di rumahmu, tentu mereka akan mengajarkannya kepada berikutnya dan berikutnya. Maka ketika engkau meninggal dunia, maka pahalanya tak akan putus. Meskipun engkau telah berada di bawah, tenang di bawah pohon Kamboja, kau akan tetap mendapatkan warisan dari ilmu itu. Pahalanya akan tetap mengalir sampai kapanpun. Begitu. Awaladin salihiyat ula. Kenapa setiap kita ini pertemuan selalu berdoa supaya anak cucu ini menjadi generasi yang soleh? Karena inilah ternyata ada kaitannya dengan amal yang tak akan terputus. Kalau anakmu soleh, dia berbuat baik, maka sedangkan engkau telah meninggalkan dunia, maka sesungguhnya amal-amal yang dilakukan oleh anak yang soleh itu akan mengalir kepada orang tua yang telah meninggal dunia, tak ada putusnya sampai kapanpun. Orang bertanya, kapan Ustadz menerima bayaran dari Allah itu, pahala-pahalanya? Nantilah kelak di akhirat. Jangan disamakan dengan warung kopi. Kalau warung kopi kita datang, kita bayar dapat kopi, kita minum, kita seruput, selesai, sudah bayaran di situ juga. Tapi kalau kita ini berbicara masalah akhirat, pahala akhirat, maka tunggulah nanti hari kiamat itu Allah akan membayarnya. Maka disitulah kita tanamkan keyakinan, percayalah bahwa akhirat itu ada dan Allah akan selalu memberikan balasan yang terbaik bagi mereka-mereka yang beramal soleh. Oleh karena itu, warisan yang terbaik buat anak-anak kita itu adalah amal soleh. Maka wariskan kepada mereka keteladanan, wariskan kepada mereka pendidikan yang baik, wariskan kepada mereka peradaban yang membangun. Maka itulah warisan yang terbaik untuk anak-anak kita itu. Jangan sampailah kita ini mewariskan seperti hutang pinjol misalnya. Ini jadi masalah. Kalau kita udah hutang pinjol, kita meninggal dunia, maka yang dapat susah anak-anak kita. Kita mau berdoa untuk mendoakan orang tua, nggak taunya sibuk karena gara-gara dicari
penagih-penagih pinjol. Maka akhirnya ini harus kita hindarkan. Jadi naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi sekali lagi, maka kita harus mewariskan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, cucu ponakan dan semuanya yang ada di lingkungan kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Amir Cordoba diangkat seorang amir baru bernama Al-Mundhir bin Muhammad. Namun Al-Mundhir bin Muhammad ini menjadi amir cuma 2 tahun, sebentar waktunya. Dari mulai tahun 886 sampai 888 Masehi. Dia menjadi amir Cordoba yang ke-6. Ternyata keadaan kota Cordoba ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ini keadaannya damai, aman, tentram, tapi Cordoba pada masa Al-Mundhir ini ada pemberontakan di bagian utara kota Cordoba. Ada wilayah-wilayah bagian utara Cordoba itu yang menjadi basis para pemberontak. Nih, di antara tempat itu namanya adalah Toilulah. Ini kalau di Tarikhul Khulafa namanya Toilulah, tapi kalau dibuka di Munjid namanya Toledo. Munjid itu kamus, Pak. Jadi kalau nama Arabnya Toilulah, nah bahasa Latinnya Toledo. Jadi kalau ngaji sejarah ya harus banyak referensi. Nanti jangan-jangan kok Toilulah, ternyata Toilulah itu bahasa Arab. Seperti Maghrib itu bahasa Arab, bahasa Latinnya Maroko. Nah seperti itu loh. Juzul Qamar itu bahasa Arab, tapi ternyata dalam bahasa Latinnya Komoro. Nah seperti itulah, kiranya seperti itu. Nah, oleh karena itu harus banyak referensi kalau mau ngaji tarikh atau sejarah itu. Lalu ada juga Sarakustoh, dalam Tarikhul Khulafa namanya Sarakustoh. Saya buka di kamus Munjid, namanya dia Saragosa. Gitu, Pak. Ini daerah itu menjadi sarang basis para pemberontak. Mereka ini suku Arab yang kecewa. Mereka beragama Islam. Mereka ini bergabung dengan suku Barbar. Mereka beragama Kristen yang dulu juga awalnya punya kerajaan-kerajaan kecil di situ. Kemudian bisa ditaklukkan Islam. Namun mereka tak mau takluk. Begitulah yang terjadi. Terjadilah pemberontakan itu. Namun oleh Al-Mundhir bisa dipadamkan, bisa diatasi. Naasnya Al-Mundhir ini terluka parah dalam perangan dan akhirnya beliau wafat. Ini akhirnya hanya menjadi amir selama 2 tahun. Orang-orang itu bertanya, apa penyebabnya mereka ini memberontak? Kita lihat di Tarikhul Khulafa, saya kutipkan. Yang pertama adalah karena kurangnya komunikasi. Ternyata selama Al-Mundhir dia naik menjadi amir, kurang berkomunikasi dengan rakyat-rakyat yang berada di bagian utara Cordoba. Jadi ternyata kurang komunikasi ini susah juga, Pak. Kalau kurang komunikasi, lama-lama mereka mudah salah faham. Kalau sudah salah faham, maka rakyat tak percaya lagi. Kalau rakyat sudah tak percaya lagi, lama-lama protes selalu demonstrasi. Telah demo mereka kemudian pada akhirnya memberontak. Ini yang kita khawatirkan. Nah, itu terjadi pada zaman Cordoba dulu itu. Sehingga terjadilah pemberontakan itu. Oleh karena itu penyebab utamanya di situ bukan karena kalah perang lalu negara hancur, bukan, tapi penyebab negara hancur terkadang adalah kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah itu dengan rakyat. Coba kalau tiba-tiba kita melihat ada jalan rusak, lalu rakyat bilang,
Bapak tolong jalannya rusak Bapak. Pemerintah menjawab, nanti kita bentuk tim khusus. Tapi ternyata setelahnya dibentuk tim khusus, jalan tetap lubang-lubang. Ini artinya komunikasi gagal, komunikasi tak sampai. Atau rakyat dia bilang, Bapak tolonglah turunkan harga-harga sembako ini, terlalu mahal buat kami. Gaji-gaji kami kecil, kalau untuk membeli sembako yang semacam ini tak cukup lah. Lalu dijawab sama mereka, baiklah nanti kita bentuk tim khusus operasi pasar. Ketika sudah dibentuk tim khusus operasi pasar, ternyata harga masih mahal. Ini artinya komunikasi tak sampai. Atau bahkan yang lebih parah lagi, justru yang dapat harga-harga murah malah tim panitia. Nah, ini lebih parah lagi. Ini lebih menyusahkan lagi. Ini kalau komunikasi itu tak sampai, artinya bahwasanya komunikasi kurang baik antara pemerintah itu dengan rakyat. Maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan. Kalau rakyat sudah tidak percaya akan protes, turun mereka ke jalanan demo. Kalau sudah begitu pada akhirnya terjadilah yang namanya pemberontakan itu. Itu sudah terjadi di zaman dulu pada tahun 886 di bagian utara Cordoba itu. Jadi komunikasi itu harus betul. Oleh karena itu, mari kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di situ itu tertulislah wa qulu linnasi husna. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu, ucapkanlah kepada mereka, linnasi kepada orang-orang, husna dengan ucapan yang baik. Jangan kau sakiti mereka, jangan kau ucapkan dengan kata-kata yang kasar. Ucapkanlah dengan lembut hati, dengan perasaan kau manusia, kau punya empati. Bila kau mengucapkan yang kasar, yang lain pun akan sakit. Kau ucapkan yang kasar, mereka tersakiti. Lebih-lebih rakyat ini banyak yang susah daripada yang senang. Maka berhati-hatilah engkau itu mengucapkan suatu. Wa qulu linnasi husna. Itu kalau kita lihat ceritanya dulu Nabi Musa alaihissalam. Saya belokkan dikit dulu. Dulu Nabi Musa punya umat rada bandel namanya Bani Israel, kelompok, ya kan, Bani Israel. Bani Israel ini kadang merepotkan. Bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, bilanglah sama Tuhanmu Musa, kita ini lapar lah. Mintalah makanan sana dari langit. Masa Tuhan ngasih makan aja nggak bisa? Kasihlah katanya. Akhirnya mau tak mau, mintalah Musa ini ma'idatan minas sama, turunkanlah makanan dari langit. Sampai di bumi ini cuma satu macam, Pak. Sampai di bumi ini cuma sepotong roti. Apa kata mereka? Wa il kuntum ya Musa lan nasbiru ala tu'amin wahidin. Musa, kami ini tak sabar kalau hanya sepotong roti Musa. Yalah jangan itu ajalah, lontong, sate, bubur ayam, gudeg Jogja, begitulah. Ternyata dia maunya banyak. Dia tak mau hanya sepotong roti, hanya sepotong roti dari gandum. Alah Tuhan macam apa ngasih makan cuma semacam begitu. Cobalah yang lain-lain lah, yang macam-macam lah. Akhirnya disitulah Allah lalu memberikan peringatan, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah yang baik. Sudah dikasih matur suwun, sudah dikasih terima kasih, bersyukurlah. Engkau semakin bersyukur besok akan dikasih lagi. Tak ada hentinya begitu sampai akhir hayatmu. Apakah Allah akan memotong rezekimu di tengah usiamu? Tidak. Apakah Allah akan memotong hasil perjuanganmu di tengah keringatmu? Tidak. Engkau berjuang sampai akhir hayat, maka Allah akan memberikannya itu. Engkau itu sampai akhir hayat berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki, ya Allah
berikanlah kesuksesan ya Allah, terserah apa yang akan kau berikan kapan waktunya. Engkaulah yang mengerti, aku hanyalah seorang hamba yang hanya bisa memohon kepadamu. Maka tak usah lalu khawatir tak akan dikasih. Ini persoalan kita ini keyakinan. Karena urusan sama Allah itu urusan yakin dan tidak yakin. Kalau engkau yakin menjadi hamba Allah, maka suatu yang sulit jadi mudah, suatu yang jauh jadi dekat, suatu yang sempit jadi lapang. Begitulah keyakinan yang ada dalam diri kita ini manusia. Karena kita ini hanyalah, kalau orang bilang wayang, dalangnya itu sudah ada, yang membuat kronologi kehidupan sudah ada, mereka sutradaranya sudah disiapkan, Allah sudah siap untuk menjadi sutradara kehidupan kita ini. Dan sedangkan dunia ini, kata mereka para artis mengatakan, panggung sandiwara. Maka kita nggak usah khawatir kita akan gagal, nggak usah khawatir kita ini akan susah, tak usah khawatir kita akan sempit, tak usah khawatir, karena sungguhnya Allah yang akan melapangkan semuanya itu. Begitu. Ternyata ada pelajaran, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah yang baik kepada siapapun, supaya apa? Orang itu tak salah faham. Kalau sudah salah faham, lalu tak percaya lagi. Kalau tak percaya lagi, lama-lama protes. Kalau sudah protes, pada ujungnya mereka akan memberontak. Itu yang terjadi di Cordoba bagian utara. Coba sekarang, kalau ada seorang mengatakan, rakyat kalau makan singkong rebus maka bisa sehat. Maka kalau pemerintah pejabat ini memakan stik impor misalnya, nih, lalu dia mengatakan, wahai rakyat, kalian kalau makan singkong rebus itu sehat loh. Apa jawabnya Bapak? Bapak pasti bilang, kalau memang singkong sehat untuk kami wahai pejabat, maka sesungguhnya makanlah singkong untukmu setiap hari. Pasti begitu. Pasti begitu. Andai ada istilah rakyat makan singkong rebus, pejabat makan stik impor, lalu pejabat dia bilang, wahai rakyat, kalian kalau makan singkong rebus memang tubuhmu akan bisa sehat. Tubuhmu pasti sehat makan singkong rebus. Pasti bapak-bapak tak akan terima. Lalu bapak-bapak akan bilang, kalau begitu makanlah untuk kalian singkong rebus setiap hari seperti kami. Mesti begitu. Ini artinya wa qulu linnasi husna. Maka ucapkanlah suatu yang baik itu kepada siapapun dengan kelembutan hatimu. Engkau punya empati. Apapun yang engkau ucapkan, sungguhnya engkau bisa merasakannya. Apapun yang engkau ucapkan, sungguhnya engkau juga akan mengalaminya suatu waktu. Percayalah bahwa Allah itu mengerti. Wong Jawa bilang, Gusti Allah itu mboten sare katanya. Maka yang kita ucapkan suatu hari akan terciprat ke muka kita sendiri. Oleh karena itu ucapkanlah yang baik, supaya apapun yang akan terjadi buat diri kita adalah suatu yang baik. Ini penyebab yang pertama kenapa terjadi pemberontakan di bagian wilayah utara kota Cordoba, adalah karena komunikasinya kurang baik. Lalu penyebab yang kedua adalah karena rakyat yang ada di bagian utara kota Cordoba itu merasa dizolimi. Ini kalau kita bicara merasa dizolimi, ini artinya ada mereka merasa diperlakukan tidak adil, kurang diperhatikan. Seperti itulah mudahnya. Maka Rasul itu menyatakan kepada kita, ittaqu zulma fa inna zulma zulumati yaumal qiyamah. Ini hadis riwayat Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Takutlah kalian ini kepada kezaliman, karena kezaliman yang kalian berbuat itu, fa inna zulma, karena kezaliman itu, zulumatu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat menjadi sebuah kegelapan. Jadi kalau
rakyat ini sudah merasa membayar pajak mahal, tapi listrik sering mati. Ini hari ini mati, besok 2 hari lagi mati, besoknya lagi mati. Lalu nanya, pasti nanya. Makanya komunikasi tentu harus baik. Kenapa listrik selalu mati, Pak? Maka dijawablah oleh mereka, maaf ada perbaikan. Sudah itu nggak kaget ya. Jadi setiap kali ada listrik mati pasti jawabnya maaf ada perbaikan. Lama-lama rakyat tak percaya. Oh, baru ada perbaikan. Coba kalau malam hari listrik mati, kan merepotkan semuanya. Siapa yang paling untung coba kalau listrik mati? Yang paling untung pedagang lilin. Pedagang lilin yang paling untung. Warung Madura 24 jam itu yang paling untung. Walau siang yang jaga istrinya, nanti kalau malam yang jaga suaminya. Nah, mereka ini kalau istrinya kalau sudah masuk waktu maghrib masuk kamar, suaminya kalau maghrib keluar kamar. Jadi mereka simpangan di pintu kamar itu, nggak tahu kapan ketemunya karena buka 24 jam. Karena toko yang lain itu kalau udah malam kan tutup. Kalau toko Madura kan sampai pagi ganti istrinya, jadi simpangannya itu waktu maghrib. Jadi istri masuk kamar waktu maghrib, suami keluar kamar waktu maghrib, begitu. Ini yang paling untung mereka. Kenapa rupanya? Ternyata itu adalah bagian dari kezaliman kurang diperhatikan. Kami ini kan sudah bayar pajak, kata mereka yang di bagian utara. Tapi kenapa kami nggak diperhatikan? Maka lama-lama mereka pun protes demo, nggak didengarkan juga. Akhirnya pun mereka pun memberontak. Itu pun di mana-mana akan terjadi. Nggak usah jauh-jauh lah kezaliman. Kalau di rumah itu bapak zalim, pasti ibu yang tersiksa. Kebalikan kalau ibu yang zalim, bapak yang tersiksa. Kalau anak yang zalim, bapak ibu dua-duanya tersiksa. Ini kalau dalam rumah lo nggak usah jauh-jauh. Coba kalau suatu hari bapak cuma ngasih uang belanja 50.000, buat beli tempe, tahu, minyak goreng, cabai, bawang pasti habis. Jadi makannya tempe tahu mulu. Kapan ibu itu bisa gemuk? Pasti kurus, ya kan? Itu namanya zalim, menderita. Sebaliknya nih, jangan senyum dulu, ya kan? Kalau ternyata bapak sudah ngasih uang 100.000 belanja, ternyata yang 70.000 ibu kantongin, nah ini tinggal 30.000. Beli minyak goreng, bawang, tempe, tahu, ketemunya tempe juga, maka bapak yang kurus. Ini artinya itu kezaliman itu. Jadi kezaliman ini adalah ketika seseorang ini merasa tertekan, tertindas dia. Ini kezaliman yang terjadi. Merasa kurang diperhatikan, itu juga kezaliman. Merasa dia sedikit tersiksa, tertekan, itu adalah merupakan bagian dari kezaliman yang ada itu. Jadi kalau kita ini bicara terjadinya pemberontakan yang ada di Cordoba bagian utara, di antaranya adalah karena rakyat itu merasa dizolimi. Jadi inilah dua penyebab kenapa akhirnya Cordoba itu pada masa Al-Munzir terjadi pemberontakan, sehingga akhirnya hanya kuat bertahan 2 tahun. Ternyata ia pun meninggal dunia karena terluka parah dalam perangan, dan akhirnya diganti oleh saudara kandungnya yang bernama Abdullah. Ini memberikan pelajaran buat kita. Apa pelajaran yang dapat diambil? Ternyata seberapapun kekuasaan itu, kalau dipertahankan penguasanya ingin selalu di atas, pasti rakyat akan menjadi korban. Jadi kalau penguasa, pejabat nggak ingin turun-turun, itu pasti yang dikorbankan adalah rakyatnya. Karena tak mungkin rakyat ini berani kepada mereka yang di atas, yang sudah menjadi penguasa, yang sudah terlalu kuat
maka rakyatmu takmu akan menjadi korban mereka. Lalu pelajaran berikutnya, selama-lamanya seorang itu menjabat tentu ada waktu, ada batasnya, karena watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah sesungguhnya telah memberikan pengajaran buat kita. Maka hari ini mereka yang susah tak akan khawatir, karena ternyata itu hanya ujian sementara saja. Sebentar lagi akan diberikan bahagia. Hari ini yang kekurangan ekonomi, misalnya terhimpit utang, terhimpit apa dan sebagainya, cita-cita yang belum terlaksana, tak usah khawatir. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Lalu kau ingatlah ayat itu, lalu kau renungkan di dalam hatimu, kau ucapkan kepada Allah, kau bisikkan, ya Allah, bukankah engkau telah menyatakan dalam Al-Quran, engkau telah berfirman, ya Allah, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka mulai hari inilah ya Allah, rubahlah aku ini menjadi yang terbaik di matamu ya Allah. Rubahlah ini menjadi hamba yang kau kehendaki dengan seluruh kebaikan-kebaikan. Begitu harusnya, sehingga pada akhirnya kita nanti ketika di akhir ujung usia akan menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk berikutnya Abdullah bin Muhammad kita lanjutkan pekan yang akan datang. Bapak Ibu sehat walafiat nggih. Mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah jasmani ini sehat, rohani ini sehat, iman selalu ada di dalam hati ini. Lalu putra-putri Bapak Ibu nanti menjadi generasi yang soleh dan solehat. Nanti ketika kita semua sudah tiada, merekalah yang mendoakan kita dengan seluruh kebaikannya. Lalu kemudian cita-cita Bapak Ibu tak usah khawatir, yang tua pun punya cita-cita Pak. Begitu Pak Mario ya. Yang tua juga harus punya cita-cita, ya kan? Kalau orang dulu bilang mati satu tumbuh seribu, nah jangan takut, ya kan? Jadi kita harus punya cita-cita, punya harapan. Tak usahlah engkau pandang usia, karena terkadang kesuksesan itu datangnya terkadang setelahnya pensiun. Saya udah pensiun Pak, enggak. Allah enggak begitu. Allah lebih hebat lagi dari manusia ini. Bahkan yang sudah pensiun justru suksesnya datang. Jadi datangnya di akhir, sehingga kita ini akan merasakan kenikmatan hidup itu. Insya Allah itu semuanya akan bisa terlaksana dengan keyakinan ini, karena iman kita kuat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.